ikhlas hati saya untuk Kang Rajif. Saya tidak dibayar sepeser pun, saya datang ke sini karena saya juga tahu sekarang badannya masih besar, tapi dia punya keinginan yang besar untuk menjadi pemimpin. Saya tahu betul. Saya kalau nggak kenal orangnya, kalau memang saya nggak kehatean gitunya bahasa Sundanya ya, saya mau dia orangnya mau belajar, dia orangnya jujur, amanah, ya walaupun orangnya keras kepalanya tapi positif. Kalau ada sesuatu hal yang ingin, pasti insya Allah dia wujudkan. Saya akan ada terus. Saya di sini benar-benar ikhlas. Saya benar-benar ini bukan, saya datang ke sini bukan karena kampanye, tapi pure dari hati saya untuk support, untuk maju, dan tolong supportnya. Raffi Ahmad atau Nagita Slavina siap perang demi menangkan Anies di 2024. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies Presiden. Indonesia Sejahtera. Anies Presiden. Indonesia Sejahtera. Menang, menang, menang. Jangan-jangan ini pertanda bahwa di 2024 Anies Baswedan akan terpilih menjadi presiden. Dan inilah yang kemudian ditakuti dari orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan. Karena kenapa? Karena kode alam sudah menunjukkan 024 itu adalah ada pertanda politik di 2024 nanti. Kode langit Anies, Bapak Sara Indonesia bakal jadi presiden yang ke-24 2024. Semoga sip. Hidup Anies! 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 Hidup Bapak Anies! Ya, baik, dan setelah ini Bapak Anies Baswedan akan Dan kita antar lagi Pak Anies dengan lagu Halo Halo Bandung, siap? siap. Kita ganti dengan Bandung Lautan Anies, siap? Perkenalkan Pak Anies kepada masyarakat di Jawa Barat 2. Oke, kalau kita melihat antusiasme masyarakat ini kan sangat luar biasa, ada puluhan ribu. Ini sebenarnya apa sih yang menjadi harapan dan juga keinginan masyarakat Kabupaten Bandung kepada Pak Anies? Ya artinya ini perubahan itu nyata. Orang menginginkan perubahan itu ya nyata, ini dengan antusias tanpa mobilisasi, tanpa bayaran. Ya mereka datang dengan sukarela, padahal kita sama-sama tahu kemarin malam sampai subuh tadi masih hujan besar kan, tapi mereka tidak menurunkan semangatnya terhadap itu. Tidak menurunkan semangat masyarakat Kabupaten Bandung untuk melihat Pak Anies begitu. Kakak Rajif, sebenarnya apa sih yang menjadi harapan besar terutama untuk Kabupaten Bandung, khususnya masyarakat Kabupaten Bandung kepada calon presiden dari Partai Nasdem ini? Pribadi yang sangat Jawa ya, dia sangat Jawa sekali. Artinya dan memang dia tidak hanya orang Jawa tapi juga orang besar ya. Ketika saya melakukan kunjungan ke rumahnya, beliau juga melakukan kunjungan balik ke rumah saya. Itu kan sebuah etika ya. Bagian daripada masyarakat Indonesia. Jadi apa yang saya bacakan ini adalah para komentar-komentar para netizen, baik yang suka ataupun tidak suka. Saya mengambil kesimpulan bahwa di 024 banyak orang yang ketakutan, dan bahkan para buzzer-buzzer pun takut di angka 024 itu. Ada apa? Jangan-jangan sudah Anies Baswedan sudah mencalonkan diri atau menjadi presiden di 2024. Bagi orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan sudah kepanasan melihat kode 024 ini, dan bahkan menjadi trending topik di berbagai media, digoreng habis-habisan bahwa Anies Baswedan sudah mulai berkampanye melakukan kode 024 itu. Sempurna ya gitu loh. Yang jelas Indonesia yang akan ditakuti negara Singapura, Indonesia yang akan ditakuti negara Malaysia. Karena Malaysia sama Singapura akan takut kalau misalnya nyebrang-nyebrang atau nyaplok-nyaplok pulau kita lagi. Karena
karena kita punya presiden yang sangat berani untuk melawan negara-negara asing. Dalam kesehariannya memang beliau ya memang orang yang tegas, tapi tegas yang lugas dan mau mendengar. Itu yang terpenting, karena dengan mau mendengar ini itu akan menjadi modal menjadi pemimpin yang tegas. Terus humoris juga, baik. Ya saya pikir udah komplit lah kalau sebagai sosok manusia itu Pak Prabowo itu sudah komplit gitu. Tantangan terbesar adalah bersikap tegas kepada koalisinya. Bersikap tegas kepada koalisinya yang nggak semuanya baik. Ya. Bersikap tegas kepada koalisinya yang tidak semua Pancasilais sejati. Beliau visioner dan saya bisa membawa Indonesia menjadi negara yang makmur, adil, sejahtera, dan bermartabat. Secara resmi mendaftarkan bakal calon anggota legislatif untuk pemilu 2024, Ketua DP Partai Nasdem Willy Aditya mengaku mempunyai capres yang meningkatkan kepercayaan diri partainya hadapi pemilu 2024. Apalagi katanya Nasdem sudah 2 kali melewati pemilu dan di momentum ketiga tidak banyak perpindahan kader-kader yang terjadi. Willy merasa hal itu menandakan bahwa Nasdem secara internal semakin solid. Ia mengklaim Nasdem banyak mendapat simpati pemilih dari pilkada periode sebelumnya. Selain itu, ia menekankan Nasdem banyak mendapat simpati baru dari keputusan mereka dalam mengusung Anies. Nasdem mendapatkan antusiasme dalam hasil pilkada sebelumnya dan efek Anies, keberadaan Nasdem yang sudah punya capres sendiri yang membuat kita lebih percaya diri sendiri dan itu ada di semua level. Demikian ungkap Willy. Mengenai komposisi, ia menyebut Nasdem banyak diisi oleh politikus disusul dengan mantan birokrat sebagai profesional, kemudian peneliti dan tokoh-tokoh intelektual. Karena dokter-dokter mencapai 30-40 orang Nasdem, saat ini Willy menyebut mereka tengah bersiap untuk pematangan proses legislasi dan perwakilan-perwakilan di DPR. Hal tersebut dilakukan agar nanti mereka mendapatkan hasil undang-undang yang berkualitas popularitas di Jakarta. Partai Nasdem secara resmi mendaftarkan untuk pemilu 2024. Ketua DP Partai Nasdem Willy Aditya mengaku mempunyai capres yang meningkatkan kepercayaan diri partainya hadapi pemilu 2024. Apalagi katanya Nasdem sudah 2 kali melewati pemilu dan di momentum ketiga tidak banyak perpindahan kader-kader yang terjadi. Willy merasa hal itu menandakan bahwa Nasdem secara internal semakin solid. Ia mengklaim Nasdem banyak mendapat simpati pemilih dari pilkada periode sebelumnya. Selain itu, ia menekankan Nasdem banyak mendapat simpati baru dari keputusan mereka dalam mengusung Anies. Dosen Hubungan Internasional Universitas Nasional Jakarta Dr. Robi Nurhadi memiliki sejumlah alasan bersedia menjadi koordinator sahabat Anies internasional, terutama karena faktor sosok Anies yang dinilainya merupakan pemimpin berkapasitas global. Pertama, dunia sudah memanggil Indonesia untuk berkiprah lebih besar. Fondasi itu sudah terlihat, karena itu Indonesia perlu pemimpin yang punya kapasitas mendunia. Dan Pak Anies Baswedan menurut saya memenuhi kriteria itu. Demikian jelasnya kepada KBN News pada Rabu. Ditanya lebih jauh tentang kiprah Anies di panggung global, dia menjelaskan media sebenarnya telah banyak memberitakan bagaimana penerimaan dunia atas gagasan dan karya-karyanya, terutama ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 sampai dengan 2022. Misalnya terobosan Anies dalam mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Ini juga salah satu yang diakui oleh dunia, demikian ungkap Dr. Jebolan Universitas Kebangsaan Malaysia ini. Dalam bidang transportasi ini, Anies misalnya dinobatkan sebagai salah satu pahlawan dalam 21 Heroes 2021 oleh Transformative Urban Mobility Initiative yang
yang menempatkannya setara dengan CEO speech dan arsitek produksi Tesla Elon Musk, dan juga berhasil membawa Jakarta meraih Sustainable Transport Award dari Institute for Transportation and Development Policy. Selain